Loh, kok nggak bisa kebuka sih? Aduh, mobil mahal begini, kok macet pintunya? Sialan. Bu, lagi ngapain? Ini mobil saya. Aduh, Bu Ija, itu kan mobil orang lain. Mobil punya kamu kan yang di sebelah sono. Tuh, masa mobil sendiri aja sampai lupa sih? Aku... Lesti, Nak, lihat ini, harta baru kita udah sampai. Ayo sini, jangan malu-malu, biar semua orang tahu kalau kita bukan orang sembarangan. Ibu, pelanin suaranya. Malu dilihat orang. Lagi pula ini kan cuma sewa 3 hari. Uang tabungan pensiun bapak habis cuma buat begini. Halah, kamu itu mending diem. Gengsi itu nomor 1, Lesti. Kalau nggak begini, kita bakal diremehin terus sama si Bu Ani dan komplotannya itu. Permisi Bu, ini unit Fortunernya udah sampai. Silakan dicek dulu, lalu tanda tangan di sini. Udah, nggak usah dicek-cek segala. Saya ini sanggup beli cash, jadi jangan lama-lama. Cepet turunin mobilnya. Aduh, baru kali ini, tapi dia pakai mobil towing segala. Udah kayak beli mobil baru aja. Ibu, ingat kata orang rental, jangan sampai lecet. Halo semuanya, lihat ya, Fortuner baru hijau udah mendarat di depan rumah. Hitam mengkilap, sekeren pemiliknya. Yang sirik jangan nangis ya. Kalian dengar gak teriakan si Bu Ija? Bener-bener gak punya urat malu. Dari mana uangnya coba? Suaminya cuma buruh pabrik pensiunan kan? Mungkin menang undian Bu Ani, tapi kok saya juga nggak percaya ya. Masa mendadak kayak begitu sampai beli mobil yang harganya hampir miliaran itu loh. Sesuai aturan kampung kita, harusnya dia lapor kalau ada kendaraan baru. Ini sampai sekarang gak ada suaranya ke rumah saya. Nah, coba kalian lihat foto yang aku ambil tadi. Coba fokus ke bagian plat nomornya. Kalau mobil baru turun dari dealer, harusnya belum ada plat nomornya begini kan? Ini mah udah ada. Kelihatan lagi plat nomornya lama. Bener juga ya, kok udah ada platnya? Apa jangan-jangan itu mobil bekas yang dipoles biar kelihatan baru? Bukan cuma bekas, hahaha. Aku punya firasat ada yang lebih parah dari itu. Aku bakal cari tahu kebenarannya. Kita ikuti aja permainannya dulu. Minggir dulu ya semuanya, mobil baru mau lewat. Awas jangan sampai kena senggol. Nanti kalau lecet, kalian harus ganti rugi loh. Catnya ini mahal banget. Ibu, ampun malu aku Bu. Ini jalanan umum, jangan teriak-teriak begitu. Kita putar balik aja ya, perasaanku udah gak enak. Kamu ini penakut banget sih. Kapan lagi kita bisa injek harga diri orang yang dulu ngeremehin kita? Lihat itu di tukang sayur, banyak ibu-ibu lagi kumpul. Kita stop di sono. Bang, berapa harga cabai sekilo? Jangan kasih yang busuk ya. Ini mobilku baunya masih bau pabrik. Jangan sampai tercemar bau sayuran pasar gak level. Waduh, Bu Ica, mobil baru ya? Gaya bener sekarang. Cabai yang lagi naik, Bu. 100.000 sekilo. Cih, 100.000? Murah banget. Nih ambil uangnya. Gak usah kembalian. Aku ini udah gak level hitung recehan kalau udah naik mobil begini. Tapi Bu, ini uangnya pas, nggak ada kembalian. Ya udahlah, nggak usah banyak komen.
Masih untung saya beli cabenya. Cabe lagi mahal gini, pasti ibu-ibu pada males beli kan? Daripada busuk gak ada yang beli ya, mending saya beli. Ibu, jalan ih. Itu ibu-ibu ngeliatin kita pada sinis banget. Malu bu, ih. Biarin aja dia lihat sampai matanya keluar. Ayo kita keliling sekali lagi, Lesti. Pak tukang parkir, jaga mobil saya ya. Jangan sampai ada yang berani nyentuh, apalagi sampai kegores. Harganya ini miliaran, mahal. Kamu kerja seumur hidup juga nggak bakal sanggup ganti. Iya bu, iya, tapi jangan parkir di tengah jalan begini, nanti pada gak bisa lewat. Loh, kamu nggak tahu siapa saya? Nih, ambil uang tip. Jaga yang bener, jangan banyak protes. Lah, katanya orang kaya, kok cuma ngasih 2.000? Halo? Iya, ini saya lagi mau cek asuransi mobil saya yang baru. Tolong ya, pastikan perlindungannya paling lengkap. Soalnya saya khawatir kalau ada orang kampung yang iri itu sengaja ngerusak mobil mewah saya ini. Itu Bu Ija, kenapa jadi aneh begitu ya? Kemarin-kemarin datang naik ojek aja masih nawar-nawar harga ikan lele yang murah. Bang, kasih aku ikan yang paling mahal. Jangan kasih ikan kembung ya, bikin berkembung. Aku mau ikan premium buat makan siang orang kaya. Kalau ada mah ikan salmon yang impor dari Jepang itu loh, ada kan? Aduh, ikan salmon mah jangan beli di pasar bu, belinya di supermarket mau. Saya mah paling mahal juga adanya ikan lele jumbo, mau gak bu? Halah, gimana sih? Udah tahu orang kaya mau belanja bukannya disiapin. Ya udah deh, nggak jadi. Saya mau keliling-keliling aja pamer mobil baru saya, biar orang-orang tahu kalau saya ini berkelas. Ini uang sewa unit Fortuner atas nama Bu Ija, alamatnya di Kampung Kelam. Dia ambil paket promo sewa 3 hari. Agak janggal sih, soalnya jarang banget orang kampung sewa mobil mewah begini. Ya sih pak, jujur aja agak heran. Ini Bu Ija kemarin bilang pakai uang tabungan pensiunan suaminya buat bayar sewa. Katanya sih buat acara penting. Terus saya cek dari GPS-nya, dia cuma muter-muter di gang sempit dekat rumahnya aja. Kapan pergi ke acara pentingnya ya? Loh, buat apa muter-muter di situ ya? Itu kan jalanan kampung pasti. Itu kan jalanan kampung pasti sempit banget. Bisa baret semua itu bodi mobil kalau dia nggak hati-hati. Nah itu dia masalahnya pak. Ini aku udah kasih warning lewat WA. Kalau ada kerusakan sedikit aja atau digores, dia harus tanggung jawab. Dia cuma bales pakai stiker jempol. Aduh, pantau terus posisi GPS-nya ya. Saya nggak mau tahu mobil itu harus balik mulus lagi. Jangan sampai dia pikir ini mobil bisa dipakai seenaknya. Ibu, tolong stop deh. Besok itu udah hari terakhir. Besok mobil ini harus dikembalikan ke rental. Kita mau bilang apa sama tetangga kalau mobil itu tiba-tiba nggak ada? Ih, kamu itu pikirannya pendek banget, nak. Nanti kalau mobilnya udah dikembalikan, kita bilang aja mobilnya lagi masuk bengkel di luar kota. Bilang aja lagi ganti oli atau apalah. Yang penting mereka percaya kita masih punya mobil. Ibu gila ya? Bohong terus-terusan itu ya pasti bakal kebongkar lah. Semua orang udah mulai curiga. Apalagi Bu Ani. Tadi dia lewat depan rumah kita kayak orang mau menerkam. Raul.
Cukup Lesti, ibu lakukan ini buat kamu juga, biar kamu nggak dihina orang. Harga diri keluarga kita itu ada di mobil itu sekarang. Kamu tinggal ikut mainnya aja, jangan banyak protes atau ibu coret kamu dari kartu keluarga. Serah ibu deh. Tapi kalau rahasia ini kebongkar, jangan minta aku bantuin ibu ya. Gak usah bantu, ibu bisa urus semuanya sendiri. Kamu udah denger soal Bu Ija? Itu mobil Fortunernya gede banget, tapi kok belum dilapor ke saya ya? Padahal kampung kita kan ada iuran keamanan buat tambahan mobil. Nah itu dia Pak RT, saya juga heran, kemarin lewat sini kayaknya selangit. Mana saya lihat dia parkirnya sembarangan ternos, takutnya malah ngalangin jalan orang lain. Aduh Pak RT, jangan berharap dia bakal rapor deh. Orang mobilnya aja aneh begitu. Masa mobil baru turun dari truk towing udah ada plat nomornya? Mana platnya udah kusam lagi, kayak plat lama. Wah masa sih Bu Ani? Wah kalau benar begitu berarti itu bukan mobil baru dari dealer dong. Hahaha, feeling aku sih ada yang gak beres Pak RT. Kemungkinan besar itu bukan mobil dia, atau paling enggak dia cuma minjem atau apalah. Pokoknya aku bakal selidiki terus sampai ketemu buktinya. Orang macam Bu Ija itu nggak boleh dibiarin sombong di atas kebohongan. Mbak, duluin saya ya. Tolong ambilin minyaknya 1 dus. Tolong cepet ya, saya buru-buru. Mobil saya parkirnya agak di depan, takut kegores kendaraan murah yang parkir. Wah, Bu Ija ketemu di sini. Mobil barunya keren ya, Bu. Tapi kok aku perhatiin plat nomornya udah lama ya? Kok bisa ya? Katanya mobil baru. Ada plat nomornya. Itu kamu salah lihat kali. Itu kan mobil pesanan khusus. Jadi urusan plat nomor sama surat-suratnya ya beda sama mobil-mobil murahan yang kamu tahu. Udah ya, aku buru-buru. Loh, kok nggak bisa kebuka sih? Aduh, mobil mahal begini, kok macet pintunya? Sialan. Bu, lagi ngapain? Ini mobil saya. Aduh, Bu Ija, itu kan mobil orang lain. Mobil punya kamu kan yang di sebelah sono. Tuh, masa mobil sendiri aja sampai lupa sih? Aku cuma mau cek mobil ini. Tadi kelihatannya ada yang lecet di mobil itu. Aku kan peduli sama sesama mobil mewah. Jangan sok tahu kamu miskin. Oh, peduli ya? Kirain karena saking groginya takut ketahuan. Sampai jadi bingung mana mobilnya. Hati-hati ya di jalan, Bu Ija, awas nabrak. Sialan si Bu Ani itu. Gara-gara dia aku jadi panik begini. Awas aja ya, kalau aku udah beli mobil yang lebih mahal, bakal aku tabrak rumahnya. Aduh, gak bisa jalan. Lumpur sialan. Pak Tua, lihat ini. Kerbau kamu gila ya? Ini mobil mahal, ganti rugi nggak kamu? Pintunya penyok begini. Aduh, gimana sih?
Aduh, maaf bu, lagian ibu ngapain bawa mobil mewah lewat sini? Lagian kerbau saya juga kaget, kan saya bukan kerbau, jadi nggak bisa disuruh dia biar gak kaget. Sini saya bantu dorong, biar bannya nggak masuk lumpur. Jangan sentuh, tangan kamu itu kotor, penuh kuman. Pergi sono, biar aku urus sendiri. Sial, bisa habis uang tabunganku nih kalau orang rental tahu pintu mobilnya penyok. Cie, hahaha. Mobil mewah masuk empang. Mobil bagus kok diseruduk kerbau. Duh, ibu-ibu, maaf ya, saya agak telat. Maklumlah, tadi habis urus reservasi servis rutin ke bengkel pusat. Antreannya panjang banget. Maklum, mobil kelas atas kan penanganannya harus spesial ya. Biayanya juga puluhan juta sekali servis. Halo Bu Ija, ini dari Rental Maju Jaya. Unit Fortuner hitamnya udah lewat masa sewa 1 jam ya Bu. Kenapa belum dikembalikan ke kantor? Tolong segera ya. Jangan lupa lapor kalau ada lecet atau penyok sesuai perjanjian. Loh, jadi mobil yang katanya miliaran itu cuma sewaan dari Rental Maju Jaya? Aduh Bu Ija, servis rutinnya di kantor rental ya? Hahaha. Sambung, ini penipuan. Aku harus pergi dulu, ada urusan mendadak. Bu Ija, kenapa telepon dari kantor dimatiin? Ini udah telat 3 jam bu. Ibu mau bawa kabur mobil rental atau gimana? Pak, sabar dulu. Saya lagi mau antar ini. Cuma tadi masih ada urusan sedikit. Ayo kita bicara dalam aja. Jangan di jalan begini, malu dilihat orang. Nggak bisa, saya harus cek unit di sini. Waduh, ini kenapa pintunya banyak begini? Terus ini lumpur semua. Ibu pakai buat bajak sawah ya? Loh, ada apa ini ribut-ribut? Wah, mobil baru Bu Ija kok malah ditagih sama orang rental. Katanya beli cash harga miliaran. Beli cash gimana bu? Ini mobil sewaan, ini pintu penyok, mobil juga banyak lecet lagi. Ibu Ija, ini ada dendanya telat 3 jam. Ditambah biaya perbaikan pintu yang penyok ya. Totalnya jadi 5 juta rupiah. Bayar sekarang atau saya lapor polisi. Pak, tolong jangan keras-keras. Saya bayar nanti. Saya ambil uang dulu. Aduh, kasihan ya. Tabungan pensiunnya suaminya pasti habis. Cuma buat sewa mobil 3 hari, plus bayar denda mobil yang penyok. Gaya elit, ekonomi sulit ya Bu Ija. Haha. Habis udah, ibu nggak tahu harus taruh di mana muka ibu besok. Semua orang tertawa sama nasib kita. Si Ani itu pasti bakal cerita ke semua orang sampai 7 turunan. Udah aku bilang dari awal kan, ibu nggak mau denger sih. Sekarang uang bapak habis, mobil nggak punya, malah dapat malu satu kampung. Ibu cuma mau dihargai, Lesti. Ibu capek dianggap orang miskin terus sama mereka.
Dihargai itu karena sifat kita, Bu, bukan karena benda yang kita punya. Ibu harus berubah ya. Tolong jangan ada sandiwara lagi. Capek aku jadi penontonnya. Iya, ibu kapok. Ternyata pura-pura kaya itu jauh lebih melelahkan daripada jadi orang biasa.